Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfiani Nur Hidayati, SEMSI AKT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengauditan 1 dan teman-teman sekelas yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang hasil analisis kasus fraud yang berjudul Fraud Triangle dan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Saya Noviani, NIM 2020-12174 selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang dimana kelompok tersebut bernama Noviani, NIM 2020-12174, Putri Alfu Hikmah, NIM 2020-12175, Dila Saputri, NIM 2020-12176, Dwi Ayu Fatmala, NIM 2020-12178, Salma Hania Hawadismi, NIM 2020-12179, dan Tony Adi Pratama, NIM 2020-12181. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi ini antara lain pembukaan, penyajian materi. Adapun penyajian materi berupa analisis hasil pendahuluan, isi dari kasus, nama KAP yang mengaudit perusahaan tersebut, dan opini yang didapatkan perusahaan pada tahun tersebut, serta untuk sesi yang terakhir yaitu penutup. Adapun sesi yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dijelaskan oleh Saudara Putri Alfu Hikmah. Fraud secara umum adalah tindakan tidak adil yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Fraud memiliki 3 cabang keturunan, yaitu kecurangan pelaporan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Tuana kota mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat untuk keuangan pribadi. Di Indonesia, definisi korupsi yaitu setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu benturan kepentingan, 2 penyuapan, 3 pemberian hadiah sebagai penyuapan, yang keempat pemerasan. Sesuai peraturan BPK nomor 1 tahun 2017, audit pada laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan identifikasi, pemeriksaan, dan penilaian keuangan negara sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN, sehingga dapat memberi opini audit yang mencerminkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, SPKN mengadopsi faktor risiko pada teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Cressey. Fraud triangle ini terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Konsep faktor tekanan adalah perceived non-shareable financial need, yaitu perasaan seorang yang tertekan atas kebutuhannya akan uang, tetapi tidak dapat mengatakan pada orang lain. Sudut kedua yaitu perceived opportunity, ditandai dengan pelaku kejahatan mempunyai persepsi bahwa ada peluang bagi dirinya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh orang lain. Yang terakhir, sudut ketiga adalah rationalization, yaitu pelaku membutuhkan rasionalisasi untuk membenarkan perilaku fraud yang akan atau telah dilakukannya. Penelitian mengenai fraud triangle terhadap fraud pada sektor publik mengungkapkan bahwa elemen pada fraud triangle berpengaruh positif pada korupsi yang akan terjadi pada sektor publik di Nigeria dan di Indonesia.
Nah, penelitian terdahulu mengenai fraud pada pemerintahan daerah di Indonesia masih banyak dilihat dari sisi persepsi pegawai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD pada kabupaten atau kota tertentu. Untuk mendeteksi terjadinya fraud pada pemerintah daerah tidak dapat disamakan dengan hasil penelitian dalam mendeteksi fraud di sektor swasta. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik pengukuran dan tujuan pada kedua sektor publik pada sektor tersebut, yaitu sektor swasta yang mencari keuntungan sedangkan sektor publik melakukan penyediaan layanan publik. Dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017 sampai 2018. Pada tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Data daerah yang memiliki kasus korupsi diakses melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Direktorat Putusan Pidana Khusus Korupsi. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menunjukkan pada tahun 2017 sampai 2018 terdapat 508 kabupaten dan kota yang menyampaikan laporan keuangannya secara berturut-turut. Keseluruhan data tersebut kemudian melalui tahap purposive sampling dan hasil akhirnya didapat 445 observasi pada setiap tahunnya, sehingga data yang didapat selama tahun 2017 sampai 2018 sebanyak 890 observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui bahwa selama tahun 2017 sampai 2018 terdapat 29% atau 258 observasi memiliki kasus korupsi yang telah bersifat in-charge dan tercatat pada website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk tahun 2017 sampai 2018, rata-rata daerah di Indonesia masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah dan memiliki total aset yang bervariatif. Kemudian, hasil uji signifikasi pada variabel korupsi menunjukkan nilai koefisien sebesar 819 dan nilai probabilitas sebesar 0,4745, lebih besar dari nilai signifikasi sebesar 0,05. Hal ini berarti korupsi dapat terjadi pada seluruh daerah di Indonesia, walaupun daerah tersebut telah memiliki rasio kemandirian rendah maupun tinggi. Dari hasil uji ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan Maria dan Gudono, tapi hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heriningsih dan Marita. Hasil selanjutnya yaitu hasil pengujian signifikasi untuk variabel total aset menunjukkan nilai koefisiensi sebesar 0,2674 dan probabilitas sebesar 0,0070. Penelitian ini sejalan dengan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan Maria Halim, Suwardi, dan Miharjo. Hal ini menandakan bahwa daerah yang memiliki total aset yang besar belum tentu memiliki kemampuan dalam rangka mengelola, mencatat, mengawasi, dan memelihara seluruh aset yang dimiliki daerahnya. Kemudian selanjutnya hasil uji signifikasi menunjukkan nilai koefisiensi untuk variabel belanja modal sebesar 0,3696 dengan probabilitas sebesar 0,5810. Hasil ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan Maria dan Gudono serta Maria Halim, Suwardi, dan Miharjo. Namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferawati dan Keswanto.
Fairawati, Keswanto, Hajawiyah, dan Fitriani, di mana tingkat rasio belanja modal yang tinggi menunjukkan semakin baik performa keuangan yang dimiliki daerah tersebut. Kemudian yang terakhir, hasil uji signifikasi untuk variabel tanggapan auditi menunjukkan nilai koefisiensi sebesar 0,0730 dan nilai probabilitas sebesar 0,5918. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchtar, Sutaryo, dan Sriyanto. Tapi hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahyarudin dan Asmi. Proses audit dan pemberian rekomendasi pada laporan keuangan pemerintah daerah seringkali membutuhkan waktu yang lama, sehingga pemerintah daerah terlambat untuk melakukan tanggap perbaikan atas rekomendasi audit yang diberikan. Hal tersebut terjadi karena adanya kemungkinan auditor melakukan kesalahan dalam pemberian rekomendasi, juga membuat tanggapan audit terhadap rekomendasi audit tidak dapat digunakan dalam mendeteksi adanya fraud di pemerintahan daerah. Apa nama KAP yang mengaudit perusahaan tersebut? Di dalam laporan keuangan perusahaan, KAP yang mengaudit sebuah perusahaan yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK melakukan audit berdasarkan pemeriksa keuangan negara serta mematuhi kode etik BPK dan merencanakan atau melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material. Diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada bab 1 pasal 3 ayat 2 IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan diterbitkan oleh KAP dan diberitahukan kepada pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya adalah opini. Jurnal ini membahas tentang isu atau permasalahan yang sering terjadi di setiap negara seperti Indonesia, yaitu tentang korupsi. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila tindakan tersebut merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui aliran uang pajak yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah atau negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan rakyat dan negara. Mengapa korupsi masih sering terjadi? Kualitas moral individu berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi. Adanya sifat serakah dalam diri manusia, gaya hidup konsumtif, dan himpitan ekonomi dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Perbuatan korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama ada. Sayangnya, penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi bukan hanya tidak lepas dari berbagai intervensi kekuasaan, bahkan oknum aparat penegak hukum pun terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Kondisi ini diperparah dengan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang semakin tipis. Harapan mulai tumbuh ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk oleh pemerintah. Hanya saja terkadang KPK menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dalam situasi seperti ini diperlakukan pengawalan terhadap jalannya penegakan hukum atas perbuatan koruptif. Fraud secara umum adalah tindakan tidak adil yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Pada sektor swasta, fraud diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu terhadap aturan organisasi dan pimpinan berhak untuk memutuskan untuk menyelesaikan secara hukum atau tidak. Untuk definisi mengenai fraud dalam penelitian ini menggunakan definisi menurut Tuana Kota 2010 yang mengartikan fraud pada pemerintahan sebagai tindakan melawan hukum yang telah diatur dalam pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan ketentuan undang-undang yang lain. Penelitian mengenai fraud triangle telah banyak dilakukan.
baik di sektor swasta maupun sektor publik. Penelitian terdahulu tentang fraud di sektor swasta menemukan bahwa fraud berhubungan dengan tekanan keuangan yang tinggi, rasio transaksi yang kompleks, kurangnya integritas manajer, atau ketidakcocokan antara perusahaan dan auditor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Gracie tahun 1953 untuk melihat pengaruhnya terhadap fraud yang terjadi di pemerintah daerah. Artikel ini memiliki sistematika penulisan meliputi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Demikian presentasi dari hasil analisis kami kelompok 6 berdasarkan kasus fraud triangle dan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.